Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy. Sebelum kita mulai, kita bacakan dulu yang udah ngasih. Ini siapa lagi jika bukan dari hamba Allah. Waduh, iuran. Aduh, hamba Allah baru nonton nih kayaknya dia nih. Baru nonton apoteosis, baru ngasih iuran. Waduh, makasih hamba Allah. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen aja. Dan untuk pertarungan kali ini agak sedikit lebih menarik daripada yang sebelumnya. Dan yuk langsung aja kita gaskan dulu dah jawaban. Dan yang lainnya tolong di komen juga dan di like aja. Oke, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhao Fan pada akhirnya dia akan menghadapi Yelin, dan ketika pertandingan dimulai di sini Zhao Fan dia pun merasakan betapa mengerikannya Yelin karena kecepatan yang dimiliki oleh Yelin benar-benar luar biasa. Bahkan power yang diberikan oleh Yelin juga sama hingga membuat Zhao Fan dia pun merasakan serangan pertama yang diberikan oleh Yelin hingga membuat tubuhnya sempat terdorong beberapa langkah. Dan itu membuat Zhao Fan menyadari betapa mengerikannya Yelin. Dan itu membuat Zhao Fan dia juga berpikir kalau sepertinya Yelin dia bukan lagi seorang manusia biasa. Namun melihat pertandingan yang ada di atas arena di sini cucu, dia terlihat cukup khawatir dengan Zhao Fan karena sebelumnya Zhao Fan memang sering sekali menghadapi musuh yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Tapi dalam kondisi terburuk sekalipun Zhao Fan dia selalu aja dapat membalasnya. Tapi kali ini cucu dia pun menyadari betapa kuatnya Yelin, dan itu membuatnya pun sadar betapa berbedanya Zhao Fan kali ini. Dan itu membuat cucu dia pun mengatakan kalau dia belum pernah melihat Zhao Fan sampai berekspresi seperti ini. Karena memang untuk saat ini Zhao Fan dia menyadari betapa mengerikannya Yelin. Karena saat ini Yelin lagi-lagi dia pun melakukan sebuah inisiasi mencoba untuk dapat menyerang Zhao Fan dari depan. Dan untuk Zhao Fan dia pun menyadari kalau ini sangat amat berbahaya jika dia terkena serangan dari Yelin lagi. Dan itu membuat Zhao Fan dia harus menggunakan teknik mata dewa Comning miliknya untuk dapat melakukan skill teleportasi, dan dia kembali menyiapkan sebuah serangan di lengan kanan miliknya untuk dapat menekan Yelin. Tapi untuk Yelin dia pun menyadari datangnya serangan dari Zhao Fan dari belakang, dan itu membuat Yelin dia pun langsung memutar tubuhnya dan dia kembali menyiapkan serangan di lengan kanannya yang membuat kini kedua lengan dari mereka bertemu satu sama lain. Dan ketika kedua serangan itu pun bertemu di sini memberikan sebuah benturan energi yang cukup kuat hingga membuat area di sekitaran mereka juga mulai retak, bahkan pijakan kaki mereka juga mulai remuk. Dan ketika benturan terjadi di sini, memberikan letupan energi yang sangat amat mengerikan, terlalu mengerikan. Bahkan itu semua dapat disaksikan dari jarak yang cukup jauh, dan itu membuat Kinkyu yang melihatnya dia sampai keringat dingin. Gila, ini kekuatannya melebihi dari mereka yang ada di ranah virtual. Gila, dua orang ini mereka benar-benar melenyapkan segalanya yang ada di sekitarannya. Mereka merubah apa yang ada di sekitaran mereka menjadi debu. Ini terlalu mengerikan, ucap dari Kinkyu ketika dia melihat betapa mengerikannya Yelin dan juga Zhao Fan. Sedangkan untuk Zhao Fan dan juga Yelin di sini, Yelin dia pun menyadari kekuatan apa yang diberikan oleh Zhao Fan hingga membuat Yelin dia pun mengatakan jiwa naga milikmu menyalurkan kekuatan kilin. Dan sekarang aku tahu siapa gurumu. Zhao Fan, ini sangat menarik. Kau sangat kuat. Ini menarik sekali Zhao Fan. Pantas saja kau juga adalah murid dari para binatang suci. Dan kalau begitu maka aku tidak akan lagi menahan diri, dan aku ini ada di ranah virtual. Dan seharusnya itu akan memang berpengaruh kepada orang-orang biasa. Tapi nyatanya untuk kita berdua itu semua tidaklah berguna karena kita adalah penerus binatang suci, ucap dari Yelin yang kini dia pun langsung kembali menyiapkan tinju di lengan kirinya. Sebelum dirinya dia melepaskan tangan kanan, kini dia melepaskan dari tangan kiri. Dan tentunya ini akan sangat amat berbahaya jika mengenai Zhao Fan. Dan lagi-lagi di sini Zhao Fan dia pun menggunakan teknik mata dewa Comning miliknya untuk dapat
melakukan skill teleportasi lagi untuk dapat menghindari serangan dari Yelin. Tapi tentunya Yelin tidak akan mungkin melepaskan Zauvan begitu saja. Dia pun menyadari kemana Zauvan pergi dan itu membuat Yelin dia pun langsung kembali mengejar kemana arah dari Zauvan hingga membuat kini benturan pun terjadi di antara mereka berdua. Dan benturan mereka juga sungguh sangat cepat, intens dan juga sangat-sangat berkilau. Dan itu hanya dapat terlihat seperti sebuah kilatan cahaya di atas sana. Mereka saling berbenturan, saling jual beli serangan, dan itu hanya terlihat seperti sebuah kilatan-kilatan cahaya merah dan juga kuning yang saling bertemu satu sama lain. Namun melihat aksi gila yang ditunjukkan oleh Yelin dan juga Zauvan membuat Yanmo dia pun menyadari betapa mengerikannya dua monster ini. Gila. Jadi ini kekuatan asli dari kedua monster. Ternyata Zauvan dia ketika menghadapiku dia belum mengeluarkan semua kekuatannya. Ujar dari Yanmo. Dan hal yang senada juga ditunjukkan oleh Wentao. Saat ini Wentao dia sampai keringat dingin melihat sikap dan juga aksi yang ditunjukkan oleh Zauvan. Tapi di sini Wentao dia juga menyadari ada yang janggal dari pertandingan dia yang sebelumnya. Zauvan, kalau dia sekuat ini, lantas bagaimana bisa dia terkena seranganku waktu itu? Ini nggak masuk akal, ujar dari Wentao. Namun untuk Zauvan di arena saat ini kembali lagi-lagi dia pun menyiapkan lengan kilitnya untuk dapat menghadapi Yelin yang ada di depannya. Dan untuk Yelin dia pun sama, dia pun tersenyum ketika dia menghadapi sosok yang memang telah menjadi rival miliknya. Dan benturan energi pun lagi-lagi terjadi di mana-mana. Benturan energi terjadi di antara mereka berdua ketika serangan mereka lagi-lagi beradu satu sama lain. Dan aksi yang dilakukan oleh Zauvan dan juga Yelin hanya dapat dilihat seperti sebuah benturan energi cahaya emas yang ada di atas sana. Dan pergerakan yang diberikan oleh Zauvan juga terlalu cepat hingga membuat mereka yang ada di bawah sana, murid-murid biasa tidak bisa mengikuti kecepatan yang diberikan oleh Yelin dan juga Zauvan. Ini terlalu cepat. Kita hanya bisa melihat bayangannya, ujar dari mereka semua. Tapi tidak untuk para Supreme. Di sini Black Supreme dia pun menikmati ini semua. Seperti yang kuduga, Yelin dia luar biasa. Dia terlihat masih lebih unggul daripada Zauvan. Di dalam jarak dekat seperti ini, Zauvan sepertinya dia akan kesulitan melawan, ujar dari Black Supreme. Orang-orang selalu saja mengatakan kalau Zauvan dia memiliki tubuh yang luar biasa kuat. Tapi sayangnya dibandingkan dengan Yelin, kekurangannya terlihat sangat amat jelas, ujar dari Black Supreme. Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh White Supreme, di mana White Supreme dia pun mengatakan kalau metode pelatihan tubuh yang digunakan oleh Zauvan terlalu ekstrim. Tapi siapa yang menyuruh dia malah berlatih hanya dengan satu lengan saja? Mungkin saja itu akan berguna jika dia menghadapi para kroco-kroco lainnya. Tapi sayangnya yang dihadapi kali ini adalah Yelin dan itu jauh berbeda, ujar dari White Supreme yang membedakan lawan-lawan yang sebelumnya pernah dihadapi oleh Zauvan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Black Supreme. Namun di sini Black Supreme dia juga mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Zauvan dan juga Yelin sama seperti apa yang mereka lakukan dulu ketika mereka masih muda, ya kan? Orang tua putih, ujar dari Black Supreme. Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh White Supreme. Dasar orang tua, apa yang lucu? Kau kira ini lucu, lelucon? Dasar, ujar dari White Supreme. Tapi di sini White Supreme dia juga menyadari kekuatan yang diberikan oleh Zauvan hanya punya satu lengan saja. Tapi nyatanya saat ini dia menghadapi Yelin yang memiliki lebih dari satu kekuatan tubuh yang sangat amat kuat. Dan itu akan membuat kekuatan mereka, ketimbangannya mulai dapat terlihat. Sayang sekali, ujar dari White Supreme. Di sini White Supreme dia juga menyadari kalau saat ini Zauvan dia terlihat sedikit kewalahan setelah dia menghadapi serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Yelin. Karena memang untuk Yelin bukan cuma menggunakan tangannya saja, bukan tangan kanan ataupun kiri doang. Bahkan saat ini Yelin dia menggunakan kakinya untuk dapat menekan Zauvan. Dan untuk Zauvan dia pun juga menyadari kalau Yelin sungguh sangat luar biasa. Edan, gila orang ini. Dia memperkuat seluruh tubuhnya kah? Selain dengan lengan kindlinku ini.
Tubuhku yang lainnya hanyalah tubuh manusia biasa, ujar dari Zauvan berbanding lurus dengan Yelin yang memang seluruh tubuhnya telah diperkuat. Yelin, dia terlihat seperti tidak memiliki titik lemah, ujar dari Zauvan. Dan di sini Zauvan dia juga menyadari lawan yang sebelumnya pernah dia hadapi sama seperti Yelin yang sangat amat kokoh, yaitu Huang Fu Qintian. Ini seperti ketika aku melawan dirinya, ujar dari Zauvan. Tapi di sini Zauvan dia juga ternotis. Tunggu dulu. Ketika aku menghadapi orang tua itu, dia hanya dapat bertahan karena dia memiliki raungan naga. Kecuali orang itu, dia menguasai kekuatan dewa yang gila untuk dapat melawan takdir. Ya, di sini Zauvan, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu kalau dia nggak bisa menghadapi Yelin secara langsung. Dan itu membuat Zauvan dia kini melesat. Mencoba untuk dapat meninggalkan Yelin karena dia akan menyiapkan sesuatu untuk dapat menghadapi Yelin. Karena saat ini Yelin terlalu sulit untuk dapat dihadapi secara langsung. Dan melihat Zauvan yang melesat kabur membuat Yelin dia pun meminta kepada Zauvan untuk tidak kabur. Weh Zauvan, jangan coba-coba kau untuk kabur, ucap dari Yelin kepada Zauvan. Dan apakah Zauvan akan kabur? Tentunya enggak, tapi dia menyiapkan sesuatu dulu sebelum dia kembali menghadapi Yelin. Tapi tentunya itu semua akan dibahas di part lanjutannya aja, karena udah sampai sini tuh bang. Waduh, nanggung banget ya cuy. Dan saran dari gua untuk nonton part Yelin dan juga Zauvan, nanti aja ditabung aja karena ini bakal panjang. Serius ini panjang perselisihan Zauvan dan juga Yelin. Belum lagi mereka gunain kekuatan jiwa kan, masih lama cuy. Belum lagi jiwanya nanti. Pokoknya panjang banget lah, tapi seru juga sih. Ditunggu aja aksi dari Zauvan dan juga Yelin. Dan untuk minggu depan kalau misalnya nggak puas sama yang nanggung-nanggung, tunggu dari minggu aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk di simpanan Jack, gue bakal upload Meridian Dragon di situ. Gue pindahin jadi 13 jam. Dan tunggu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.